pagi. Ya, bertemu lagi di ibadah hari Minggu Pekan Pelayanan Anak GPIB Immanuel Bung Karno Mataram di edisi 3 Oktober 2021 adik-adik. Nah, untuk ibadah IMPA pada hari ini akan ditemani oleh Kak Alfa, Kak Hana, dan nanti pelayan firman akan dibawakan oleh Kak Vero. Nah, adik-adik, sebelum itu Kak Hana mengajak adik-adik untuk apa, Kak Alfa? untuk mengambil saat teduh sebelum kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Kalau gitu, Kak Hana persilakan untuk bersaat teduh. Ya, adik-adik, tadi sudah saat teduh. Kak Hana undang untuk berdiri karena kita akan menaikkan satu pujian. Pujian apa nih, Kak Alfa? Kita akan menyanyikan satu pujian yaitu Aku Gereja, Kamu Gereja. Dan dari KC 185. Nyanyi yang semangat ya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedung dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ya, adik-adik, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan anak-anak-Mu di depan gadget mereka ataupun di depan TV mereka saat ini Tuhan di rumah mereka masing-masing untuk mendengarkan, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati adik-adik kami agar mereka dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan kami menyerahkan juga IMPA kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke Mazmur Pujian, mari kita menyanyikan sebuah lagu yaitu Adalah sukacita. Nyanyi yang semangat ya. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah SUKACITA di hatiku adalah SUKACITA diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari berdiri membaca Mazmur 119 ayat 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Silakan duduk. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vero, kita nyanyikan satu pujian. Mari masuk.
adik-adik semuanya, apa kabar? Semua pasti sehat dan kuat dalam anugerah dan berkat Tuhan ya tentunya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dulu adik-adik menyiapkan Alkitabnya dan adik-adik buka bacaan kita hari ini yang akan terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Siapkan dulu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah siap untuk membaca firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa dulu sebelum kita membacanya. Ambil sikap doa dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami semua, anak-anak-Mu, saat ini Tuhan kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu. Dan biarlah oleh karena kasih karunia dan Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kami semua untuk mengerti akan maksud firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu dari rumah kami masing-masing, agar kami pun boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca sama-sama ya. Adik-adik membaca dari rumah masing-masing dengan Alkitabnya, dan Kak Vero akan membaca. Di bawah perikop judul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan bercerita lagi tentang salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kabar baiknya. Siapa? Siapa tadi? Paulus ya. Adik-adik masih ingat nggak cerita tentang Paulus? Paulus dulu sebelum dia jadi Paulus, siapa namanya? Saulus. Ya, kalau adik-adik ingat cerita latar belakang Paulus ketika dia menjadi Saulus, bahwa Saulus itu orang yang tidak berkenan kepada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Jadi Saulus ini bisa dikatakan orang yang tidak suka kepada orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, mengikut ajaran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Saulus itu memang perbuatannya tidak baik, jahat. Mereka seperti yang dalam firman Tuhan tadi adik-adik ya, menangkapi laki-laki, perempuan untuk diserahkan dan dihukum. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut cerita tentang Paulus, tentang kesaksiannya, yuk kita ingat dulu siapa Paulus. Lihat ya videonya. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga.
dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya, dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus, dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus, untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus, dan namanya diganti menjadi Paulus. Adik-adik sudah ingat kan? Paulus seperti apa dulunya? Ya, tetapi ketika dia pada bacaan kita hari ini, dia berhadapan dan berbicara kepada orang Yahudi, Paulus tidak takut untuk mengatakan hal yang terjadi pada dirinya, bahwa dia dulu memang menganiaya pengikut-pengikut Tuhan Yesus, pengikut-pengikut jalan Tuhan. Adik-adik, ya betul, ya. Bahkan Paulus tidak malu untuk bersaksi kepada mereka, pada orang-orang Yahudi. Padahal adik-adik tahu kan, Paulus itu orang mana? Orang apa? Iya, Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Iya adik-adik ya. Oke. Ketika Paulus bersaksi bahwa dia dulunya nggak baik, tapi kemudian dipilih Tuhan melalui proses, ya adik-adik ya. Ya adik-adik ingat kan, Paulus dikasih tidak bisa melihat alias buta oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya Saulus bertobat dan kemudian menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah adik-adik, apakah kita atau adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan seperti yang Tuhan lakukan kepada Paulus? Bisa nggak kira-kira ya? Oke, kita coba adik-adik ya. Nah, siapa yang suka nyanyi? Angkat tangan. Atau siapa yang suka atau pintar mewarnai? Angkat tangan. Iya. Atau adik-adik yang jago main bola misalnya, atau jago bulu tangkis, ya, atau olahraga apapun juga. Atau misalnya adik-adik ada gak yang pinter ngedance? Ya, semuanya itu adalah bakat atau talenta yang dianugerahkan Tuhan. Lalu apa hubungannya Kak dengan bakat-bakat seperti tadi? Oh iya, adik-adik bisa bersaksi melalui talenta yang Tuhan berikan. Benar nggak? Yang menyanyi bisa memuji Tuhan lewat pujian, ya? Itu bersaksi. Bersaksi itu apa ya? Bersaksi itu bagaimana ya?
Bersaksi itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Ya, ketika adik-adik sakit, adik-adik bisa bersaksi loh. Misalnya gini, kemarin badanku panas, tapi sekarang aku sudah agak turun panasnya. Lalu kemudian aku agak segar badanku. Ya, itu bersaksi, mengatakan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan berangsur-angsur menyembuhkan. Ya, benar kan? Ya. Adik-adik, kalau sebelum makan berdoa enggak ya? Berdoa enggak? Iya, sebelum makan harus berdoa. Misalnya diajak makan keluar sama orang tua, ke mall atau ke warung bakso atau ke mana lagi ya, atau bisa di mana aja. Ketika makan sama-sama ada orang lain, lalu adik-adik jangan malu untuk memulai berdoa walaupun dilihat oleh orang lain. Benar nggak? Kenapa adik-adik? Karena itulah bersaksi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang boleh menjadi anak-anak Tuhan yang katakanlah anak-anak Kristen. Adik-adik nggak boleh malu menyatakan akan kebaikan Tuhan. Lewat apa? Lewat apa aja. Misalnya tadi ya adik-adik ya, sebelum makan berdoa. Jangan malu. Enggak, ada orang lain, ada temanku, dia nggak Kristen, dia nggak berdoa. Jangan malu, tetaplah berdoa. Sebelum belajar, adik-adik kalau sekolah dimulai dengan berdoa kan? Bener nggak? Ya, jangan malu untuk berdoa, karena doa itu adalah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selalu berdoa. Nah, ketika adik-adik dikatakan, kamu Kristen ya? Jangan malu, jangan takut, gak apa-apa. Bilang, iya aku Kristen, aku ibadahnya ke gereja. Jangan malu, katakan bahwa itu bersaksi. Seperti itu bersaksi adik-adik. Terus ketika adik-adik di jalan misalnya ketemu ada orang menyeberang atau ketemu yang orang minta-minta di perempatan, jangan lupa tunjukkan bahwa kita saksi Tuhan. Kalau adik-adik mau mengasihi mereka dengan memberikan mereka dengan sesuatu, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa adik-adik ya. Iya, kalau ada temannya yang butuh pertolongan, jangan malu-malu, jangan sungkan untuk menolong, ya adik-adik. Itu namanya bersaksi, ya, seperti yang Paulus tadi lakukan di depan orang banyak, walaupun dia dihasut, itu pengikut Tuhan, dia dulu kan begini-begini, dia dulu kan jahat, tetapi Paulus tetap dengan teguh hati bersaksi untuk menjadi pembawa kabar baik dan menjadi saksi setiap anugerah dan kebaikan Tuhan, ya adik-adik ya. Terus kalau di rumah misalnya adik-adik bisa bersaksi nggak? Bisa. Rukun sama adik atau kakak, membantu orang tua, itu bersaksi lewat kebaikan yang adik lakukan. Bener nggak? Iya. Menjadi anak Tuhan haruslah terus bersaksi, beritakan kabar baik, ceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan baik kepada kita semuanya. Kalau Tuhan gak baik, sampai hari ini kita diberi kesehatan, bener gak? Iya kan? Nah, kebaikan Tuhan apalagi adik-adik sudah ada yang mulai belajar masuk sekolah ya, tatap muka ya, itu kebaikan Tuhan adik-adik. Jadi di sekolah pun adik-adik juga bisa bersaksi kepada siapa? Kepada teman-teman. Kepada siapa lagi? Kepada ibu guru atau bapak guru.
Bahkan kepada penjaga sekolah pun adik-adik juga harus baik kepada mereka. Itulah yang dikehendaki Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi akan kebaikan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik siap untuk bersaksi? Siap untuk mewartakan kebaikan Tuhan? Adik-adik jempolan semuanya. Adik-adik hebat semua kalau adik-adik mau menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Oke, semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik merespon firman Tuhan hari ini sebagai saksi yang diminta Tuhan untuk diwartakan kepada orang banyak. Kita nyanyi Rukun Cinta Satu Sama Lain. Semangat ya, pakai gerakan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saya lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita hari ini. Adik-adik, kalau ada yang ingin didoakan, adik-adik ikut berdoa dalam hati dan adik-adik menaikkan doa yang akan disampaikan kepada Tuhan ya. Ya, kita berdoa, ambil sikap yang baik dan kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala anugerah dan rahmat-Mu kepada kami semuanya. Hingga pada hari ini, pagi ini, Tuhan boleh satukan, Tuhan boleh kumpulkan kami walaupun melalui online, tapi kami percaya ketika Tuhan menyatukan kami dalam ibadah ini, Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang kami rasakan sampai saat ini, hingga kami boleh bersyukur dalam ibadah impa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu datang kepadamu karena kami yakin dan percaya ketika Tuhan menjaga dan melindungi kami, Tuhan pun juga akan senantiasa memberkati kami sampai selamanya. Dalam setiap aktivitas kami, di sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada, kami dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar dari Paulus yang dengan berani bersaksi akan kebaikan Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu yang diberkati juga ingin menjadi saksi-saksi-Mu dalam setiap hidup kami. Walaupun kami masih kecil, kami masih sekolah di bangku sekolah dasar, tapi kami yakin dan percaya setiap kami yang Tuhan berkati akan menjadi berkat pula bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Biarlah itu juga boleh menjadi kesaksian hidup kami untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami yang kami kasihi dan sayangi. Jaga dan lindungi mereka. Tuhan juga berkati mereka hingga mereka pun dalam kasih Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala
yang jahat, jauhkan kami semua dari mara bahaya, dan kami percaya dalam Roh Kudus Tuhan kami semua akan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Berkati kakak adik kami, saudara kami semuanya, dan juga teman-teman kami. Berkati sekolah kami, supaya kami pun dapat belajar dengan baik hingga kami menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vero. Dan saat ini Kak Hana persilahkan adik-adik untuk mempersiapkan uang persembahannya yang nanti akan dititipkan pada orang tua dan orang tua adik-adik yang akan bawakan ke gereja. Atau nanti adik-adik bisa meminta bantuan orang tua untuk melakukan scan barcode menggunakan barcode yang akan ditampilkan saat kita menyanyi nanti. Oke, untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan pujian apa Kak Alfa? Mas Pera ku tak punya. Kita membawa persembahan kita ke dalam doa yang akan disampaikan oleh Kak Alfa. Kak Alfa, silakan pimpin kita dalam doa. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah mengikuti pada hari ini Tuhan, kiranya persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita berada di akhir ibadah dan kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Firman, Kak Vero, pemain musik dan multimedia, dan Kak Hana. Wow, dan juga Kak mengucapkan terima kasih untuk Alfa yang sudah menjadi liturgi pada IMPA kita pada hari ini. Nah, adik-adik, untuk wartanya pada hari ini Kak Hana mau mengingatkan adik-adik untuk tetap mengikuti ibadah IMPA online melalui YouTube, ataupun nanti kedepannya kita berencana akan melalui Zoom nih adik-adik. Jadi tetap kakak-kakak layan akan tetap berkoordinasi dengan orang tua adik-adik untuk menginfokan info-info terbaru terkait ibadah IMPA nih adik-adik. Mau melalui Zoom ataukah melalui YouTube ya. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita sudah mencoba melalui Zoom dan wah, banyak sekali adik-adik yang mengikuti ibadah kemarin. Dan bagaimana ibadahnya kemarin? Seru kan? Bisa bercengkrama dengan kakak-kakak. Wah, dan kita tiup lilin sama-sama kemarin. Keren sekali. Nah, adik-adik, kita masih menunggu untuk info selanjutnya, perkembangan ibadah ke depannya, dan kita harap adik-adik juga tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan setia untuk tetap ikut ibadah IMPA adik-adik. Nah, adik-adik, karena undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Kita harus membawa berita. Yang hangat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menutupi ibadah kita hari ini dalam doa berkat. Dan dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa. Silakan ambil sikap doa yang baik. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu sampai hari ini. Dan hanya oleh kasih karunia Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya berkat Tuhan melimpah untuk kami semua anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.